Assalamualaikum. He was sitting there, wondering why the world so cold. Oh. Perjalanan akhirat ini, saudara jamaah, menggambarkan betapa jauhnya perjalanan untuk masuk surga. Betapa susahnya untuk masuk surga, tapi Allah memberikan kemudahan. Tergantung pada diri kita sendiri. Saya mulai, saudara jamaah, yang namanya alam kubur. Alam kubur ini, kalau menurut Utsman radhiyallahu an, dibuka di Kitabul Ahkam, karena Utsman radhiyallahu an, idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihiyatah faqilalah tudkarul jannatu wan nar fala tabki wa tabki min hadha wala sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam innal qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju fama ba'dahu asyad. Salam, memperhatikan semua nggih. Utsman bin Affan, saudara jamaah, kalau lewat kubur, berhenti di kuburan, itu Utsman tuh menangis sampai jenggotnya ini basah. Jenggotnya orang Arab itu, saudara jamaah, itu sampai kalau diperes gini airnya airnya itu keluar, mengguguk. Terus para sahabat tuh tanya, Utsman, kamu itu kalau disebut surga neraka nggak nangis, tapi kok melihat kuburan kok nangis, kenapa? Dia bilang gini, saya pernah mendengar kekasih saya Nabi Muhammad SAW, kayak pesan khusus ya, kuburan itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat. Kalau di kuburan itu selamat, setelahnya akan lebih mudah, lebih mudah, lebih mudah, lebih mudah sampai masuk surga. Tapi kalau dikubur itu tidak selamat, saudara jamaah, naudzubillah min dzalik. Di berikutnya susah, makin susah, makin susah, makin susah, akhirnya masuk neraka. Jadi kuburan itu, saudara jamaah ya, kalau zaman masih hidup begini, bayanginnya susah. Ada jamaah yang pernah di Malaysia, ada ya. Saya punya adik ipar, asalnya dari Terengganu. Waktu di Amerika itu dia cerita ke saya. Di Malaysia itu, ini untuk ngerasain gimana dikubur ya. Di Malaysia itu ada sekolah agama, sekolah ugama dia bilang, sekolah ugama, kayak madrasah gitu. Itu kalau ada anaknya yang bandel, kalau ada anak murid yang bandel, saudara jamaah, itu dihukum ruwat. Dihukum ruwat itu dihukum, dimandiin kayak mayit itu, dimandiin masih hidup padahal, dibungkus kain kafan, ditaruh di keranda, terus ditutupin, dibawa kubur. Sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dikubur betul, saudara, tapi enggak jadi dimasukin di liang itu, dikasih papan, dah, tapi enggak dikasih tanah. Itu biasanya, saudara jamaah, 2 jam langsung, 2 jam tok itu, saudara jamaah. Keluar langsung waras ya, ibadah tertib. Soalnya dia ngerasa bahwa waktu saman bayangin kalau sekarang misalnya Rasulullah itu sih dibungkus, wah. Sana kan kita bayangin lah, kalau saya sendiri sekarang ya, saya ini sudah hampir 50, saudara jamaah. Kesini hampir 17, saudara. Itu saya itu yang saya takutin itu bukan takut ya sebenarnya ya. Saya ini wah, wis nyedeki kubur ya, Insya Allah. Kalau jatahnya Nabi kan 60, saudara. Bilangnya Nabi kan 60 sampai 70. Seandainya saya ini 60, saudara jamaah, tinggal mungkin 12-13 hari raya. Mek karek 13 riyoyo, bro. 13 riyoyo itu dewiluk, bro. Lah nek wis 55 kira-kira karek 5 riyoyo, bro. Lah nek wis widak wis karek ngenteni riyoyo kapan nih, bro, menanya moga. Nah ini saudara, kalau nasihat ini saja jamaah ya. Terus orang yang sudah mati, anak tadi yang dihukum ruwat itu ya, cuman 2 jam aja dia langsung bisa sadar. Katakan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, tahun 60 sekarang sudah 50 tahun. Saumpama dikubur tahun 62, sekarang sudah 50 tahun. Di kuburan. Mohon maaf, saudara jamaah ya, kalau kita dikubur selamat. Nabi bilang 6 solikan kan na'matil arus. Tapi kalau nggak selamat, na'udzubillah min dzalik, saudara jamaah, kalau ada punya masalah, misalnya nggak menjaga najis, misalnya suka adu domba, buminya menghimpit, dikasih hawa dari neraka, dikasih alas dari neraka, nggak usah nunggu 50 tahun, saudara jamaah. Mungkin pagi dikeluarin, sore udah kapok encit, saudara. Sekarang sampean semua ya, alam kubur itu ada dan sudah ada siksanya. Ini penting ya. Sebab banyak orang tanya, kok dikubur itu disiksa, kan belum dihisab. Ngerti nggak maksud saya jamaah? Dikubur kok disiksa, kan belum dihisab. Apa ada? Ya, ada, Nabi karena bilang, ta'awadhu min adzabil qabr.
mintalah kamu perlindungan dari siksa kubur. Nabi sendiri berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal ma'tsami wal maghram, dan lain-lain hadisnya.